Shalom dan selamat pergantian hari. Marilah kita memulai hari yang baru ini dengan merenungkan firman Tuhan. Renungan kita masih membahas dari seri Nadab dan Abihu bagian keempat dengan judul Jangan Simpati Terhadap Dosa. Ada sebuah kisah menarik yang dicatat di dalam Alkitab setelah Nadab dan Abihu mati. Mari kita sama-sama membaca di dalam buku Imamat pasal yang ke-10 ayat yang ke-6 yang berbunyi demikian. Kemudian berkatalah Musa kepada Harun dan kepada Eleazar dan Itamar anak-anak Harun, janganlah kamu berkabung dan janganlah kamu berduka cita, supaya jangan kamu mati dan jangan Tuhan memurkai segenap umat ini. Tetapi saudara-saudaramu, yaitu seluruh bangsa Israel, merekalah yang harus menangis karena api yang dinyalakan Tuhan itu. Nah, lalu apakah respon Harun pada waktu ia diingatkan untuk tidak berkabung dan berduka cita? Di dalam buku Patriarchs and Prophets halaman 361 paragraf yang pertama hingga yang kedua dicatatkan bahwa Harun berdiam diri. Kematian anak-anaknya yang terjadi tanpa amaran. Dalam satu dosa yang hebat itu, satu dosa yang sekarang dilihatnya bahwa itu adalah akibat daripada kelalaiannya sendiri terhadap tugasnya, telah menekan hati. Sang ayah dengan rasa duka, tetapi ia tidak mencetuskan perasaannya itu. Ia seolah-olah tidak mau menunjukkan simpati terhadap dosa dan memperlihatkan perasaan susahnya. Perhimpunan itu tidak boleh dituntun untuk bersungut-sungut terhadap Tuhan. Tuhan mau mengajar umatnya untuk mengakui keadilan tindakannya untuk memperbaiki orang itu agar orang lain merasa takut. Ada orang-orang di antara bangsa Israel yang untuknya amaran hukuman yang mengerikan ini sebenarnya dapat menyelamatkan mereka daripada tindakan yang takabur terhadap panjang sabar Tuhan sampai mereka juga memeteraikan nasib mereka sendiri. Templakan ilahi dinyatakan kepada rasa simpati yang salah terhadap orang berdosa yang berusaha mencari dalih bagi dosanya. Adalah pengaruh dari dosa yang telah melenyapkan pandangan moral, sehingga orang yang berbuat dosa itu tidak menyadari kejinya pelanggaran, dan tanpa kuasa Roh Kudus yang meyakinkan itu, ia tetap tinggal dalam keadaan setengah buta terhadap dosanya. Adalah tugas hamba-hamba Kristus untuk menunjukkan kepada orang berdosa itu akan bahaya yang sedang dihadapinya. Mereka yang menghilangkan pengaruh daripada amaran itu dengan membutakan mata orang berdosa terhadap sifat-sifat dan akibat-akibat yang sebenarnya dari dosa sering menggambarkan diri bahwa mereka memberikan bukti tentang belas kasihan mereka, tetapi mereka sedang menentang dan menghalangi dengan secara langsung akan pekerjaan Roh Kudus Tuhan. Mereka sedang menina-bobokkan orang berdosa supaya tetap berdiam di tepi jurang kebinasaan. Mereka sedang menjadikan diri mereka sendiri ambil bahagian dalam dosanya dan mendatangkan satu tanggung jawab yang mengerikan atas tidak bertobatnya orang itu. Banyak orang yang telah binasa sebagai akibat daripada rasa simpati yang palsu dan menipu itu. Oleh karena itu, biarlah kita juga selalu menyatakan dosa itu dosa dan jangan dibalik-balik. Karena celakalah mereka yang menyebutkan kejahatan itu baik dan kebaikan itu jahat, yang mengubah kegelapan menjadi terang dan terang menjadi kegelapan, yang mengubah pahit menjadi manis dan manis menjadi pahit. Ini dikutip dari buku Yesaya pasal yang ke-5 ayat yang ke-20. Selamat pergantian hari dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.